Baik, sama-sama kita dengarkan ceramah agama dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abdul Syukur Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu di belakangnya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru kita, sahabat kami Al-Ustadz Haji Abdul Malik Hidayat beserta istri dan anak-anak beliau, insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak beliau dijadikan juga generasi ulama, generasi Rabbani, generasi Qur'ani, bil khusus anakku Hanif yang dikhitan ya. Insyaallah menjadi anak yang soleh, cerdas, bertakwa, berakhlakul karimah. Insyaallah menjadi anak yang membanggakan, menyenangkan, menjadi qurrat a'yun buat orang tuanya. Para asatidz wal ustadzat, bapak ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah disirami dengan air hujan suasana lebih adem. Mudah-mudahan seadem itu juga hati kita semuanya. Ya, dan mudah-mudahan sebagaimana disiraminya bumi dengan air hujan, demikian pula kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menjalani tugas hidup di dunia ini dengan selamat dan insya Allah akhirnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk panutan kita, tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita bisa mengikuti tauladan mereka. Alhamdulillah. Hanif udah dikhitan ya? Mau lagi? Oh enggak. Ya, Hanif ini senyum terus dia ya. Mudah-mudahan senyumnya di wajahnya ini menggambarkan insyaallah kesolehan beliau. Langsung aja saya ngamalin wirid dulu dikasih oleh almarhum Kiai Arifin Ilham. Itu surah Maryam ayat 12 sampai 15. Romannya mau daripada di luar kepala ini ya. Ya, surah Maryam ayat 12 sampai 15. Itu harapan buat anak-anak kita gitu. Ya, ini pas khitannya Hanif, mudah-mudahan doa kita buat Hanif seperti itu, seperti Nabi Yahya alaihi salam. Ya, surah Maryam ayat 12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kalau santri di Al-Iqra biasanya mereka baca habis sholat maghrib gitu. Habis sholat maghrib rutin dibaca itu harapan orang tua kepada anaknya. Ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudil kitaba biquwwah, berpegang teguhlah kalau Nabi Yahya ya dengan kitab Taurat. Kalau kita umat Islam tentu dengan
Al-Quran. Mudah-mudahan Hanif begitu, insya Allah min ahlul Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak pesantren, banyak rumah-rumah tahfidz Al-Quran, banyak majlis-majlis. Artinya apa? Mudah-mudahan gak ada alasan lagi orang gak kenal Al-Quran. Mungkin maaf kalau orang-orang tua zaman dulu ada alasannya, kenapa? Perang. Dulu sibuk dengan mencari nafkah karena ya jarang madrasah-madrasah atau apa. Kalau sekarang mah udah nggak ada alasan lagi nggak kenal Al-Quran. Maka guru kami almarhum Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yakub pernah menyatakan, kalau zaman sekarang orang nggak kenal Islam rasanya nggak mungkin. TV udah banyak, handphone di mana-mana kita bisa mengakses ilmu. Jadi belajar Al-Quran dengan kitab Allah rasanya nggak ada alasan kalau kita nih nggak kenal dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dari kecil udah pada kenal dengan Al-Quran. Ini udah berapa juz? Udah 2 juz tuh, masya Allah ya. Kalau orang tuanya jangan ditanya. Ya orang tuanya nggak usah ditanya ya. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu di sini mah masya Allah ya. Mudah-mudahan juga ahlul Quran semua. Ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Semoga dia dari kecil juga dikasih kecerdasan, dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan jadi anak cerdas. Wa atainahul hukma sabiyya, dari kecil. Harapan kita orang tua mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak cerdas. Makanya mohon maaf, orang tua itu omongannya tajam. Jangan sampai orang tua ngomong yang nggak baik sehingga nanti itu akan kejadian sama anaknya. Jadi kalau orang tua lagi marah, kalau bisa marahnya yang baik-baik aja. Dulu guru kita, guru kami almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kalau lagi dimarahin sama emaknya, dimarahin sama ibunya, didoainnya begitu. Tak sumpahin jadi sugih alim gitu. Itu bahasa Banjar ya. Sugih alim. Sugih itu artinya kaya, alim itu jadi orang alim gitu. Itu orang tuanya kalau lagi marah kayak begitu. Jangan pernah membodoh-bodohkan anak. Jangan pernah ngomong buat anak kita kalimat-kalimat yang kasar, karena boleh jadi pada saat itu takdir Allah berlaku. Wal'iyadzubillah, kita berlindung semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah dulu Imam Sudes juga begitu. Imam Sudes kalau ada tamu datang ke rumahnya, orang tuanya kasih hidangan, namanya anak-anak kan suka nyomot-nyomot gitu, suka ngambil-ngambil. Kemudian apa, orang tuanya bilang begitu ya, bahasa kitanya tak sumpahin. Supaya apa? Supaya jadi imam Masjidil Haram. Ya minimal imam Masjid Nurul Falah dah gitu. Iya, artinya apa? Omongan itu tajam, maka harapan kita anak-anak kita ini jadi anak-anak cerdas. Dikasih omongan yang enak, dikasih doa-doa, dikasih motivasi, dikasih semangat, diomongin yang baik-baik, maka ini insya Allah menjadi bagian dari doa. Ya Yahya khudil kitaba biquwati wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan insya Allah punya rasa hanan, belas kasih, wa zakah, insya Allah bersih, dia selamat dari dosa, wa kana taqiyya, dan dia menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mudah-mudahan kita ini bisa mempunyai generasi yang punya rasa belas kasih kepada yang lain. Saya ngeri betul kemarin itu baca berita di daerah Madura kalau tidak salah ya. Anak kecil umur 7 tahun dan perempuan dibunuh secara keji oleh temannya. Kemudian sudah dibunuh secara keji, itu mayitnya ada di mana? Dimasukin ke selokan.
Sekarang ini bahaya betul. Ya gara-gara tontonan, bacaan, pergaulan lingkungan sudah amat sangat membahayakan. Kenapa? Rasa cinta kasih sayang sekarang sudah mulai sedikit pudar. Yang ada adalah kekerasan dan kekerasan. Maka kita belajar dari Nabi Yahya alaihissalam, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Artinya apa? Mudah-mudahan tumbuh rasa belas kasih, cinta, kasih sayang. Makanya maaf buat orang tua, nggak boleh banding-bandingin anak yang satu sama yang lain. Anak yang satu ganteng seneng, yang satu cantik seneng, yang satu pinter seneng, yang satu penurut seneng, yang satu agak bandelan dikit. Dasar anak kecolongan gitu. Lah kalau anaknya anak kecolongan, siapa yang nyolong? Nah, artinya apa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gak ada banding-bandingin. Semua anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Mulai orang tua menanamkan rasa belas kasih, cinta kasih sayang. Dalam lingkungan pun kita begitu. Dulu Nabi SAW itu sama anak-anak juga senang. Kadang bikin kayak perlombaan, nanti dikasih hadiah, seneng. Nah, anak-anak kita contohin dari mana? Dari cara bersalaman, cara kita bersentuhan, cara dalam kebersamaan. Saya seneng banget kalau Ustadz Malik lagi ngajak Hanif ke masjid, ketemu di mana Hanif ngikut, masya Allah, ikut sama orang tuanya. Nah, mudah-mudahan begitulah menanamkan cinta kasih sayang kepada anak. Wa hananan min ladunna wa zakah. Mudah-mudahan anak juga menjadi anak yang bersih dari dosa-dosa. Nah, ini mudah-mudahan terjaga terus. Ya, mohon maaf ya, nggak ada jaminan anak ustadz, anak kiai, anaknya nggak berbuat dosa. Sekali lagi, nggak ada jaminan anak ustadz, anak kiai, anaknya nggak berbuat dosa. Boleh jadi kita tahu orang tuanya baik, tapi belum tentu jatuh kepada anaknya juga. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu penting buat kita. Wa zakah wa kana taqiyya, kemudian anak ini benar-benar menjadi anak yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan kemudian dia insya Allah menjadi anak yang tumbuh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak punya sifat yang kasar, walam yakun jabbaran asiyya, dan tidak menjadi pembangkang. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, dan juga harapannya adalah selamat saat dilahirkan, selamat dia saat wafat, dan selamat saat dibangkitkan. Jadi maaf, proyeksi orang tua jauh. Bukan sekedar orang tua ketika anaknya akan lahir dia senang anaknya mau lahir. Sudah lahir dia senang, dia harus juga senang kapan? Nanti ketika anaknya wafat. Mudah-mudahan wafatnya juga dalam keadaan husnul khatimah. Dan bukan sampai di situ, wa yauma yub'atsu hayya, bagaimana nanti saat anaknya dibangkitkan dia juga menjadi anak yang selamat. Nah, inilah mudah-mudahan buat Hanif ini menjadi doa. Ustadz doakan mudah-mudahan Hanif menjadi hamba Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau mau lagunya enak ntar sama bapak aja belajarnya, sama abinya aja ya. Nah, Ustadz Malik ini memang qori dulu waktu kami mondok bareng-bareng dari dulu. Masya Allah suaranya terus mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Terakhir yang kedua,
Mudah-mudahan Hanif bisa hafal. Ini sholawat saya sering baca juga. Sholawat ini dinisbatkan kepada siapa? Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Udah pada ziarah semua kan ya? Sumenep, Bangkalan. Bangkalan kita lewat kemana itu? Jembatan apa namanya? Suramadu. Nah, kita nyampe ke sono. Dan ini namanya Syekh Khalil ini gurunya para ulama. Beliau adalah gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, ini ada satu solawat yang dinisbatkan dari beliau. Solawat ini Masya Allah, saya sering baca ini dan saya merasa sekarang senang gini. Kenapa? Sering dikumpulin sama orang-orang alim. Saya tidak alim tapi senang duduk sama orang-orang alim. Saya bukan alim, bukan orang ulama, tapi alhamdulillah senang sama ulama. Nah, kita senang belajar, senang duduk sama orang-orang soleh. Dari mana keberkahan dari salawat ini? Salawatnya begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini insyaallah hafal semua lah. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Ini doa juga buat Hanif, mudah-mudahan Allah jadikan seperti ini. Satu, kita minta dengan berkah sholawat supaya kita dijadikan ahli ilmu lahir dan batin. Yang kedua, dengan berkah sholawat kita minta kepada Allah, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh di dunia dan di akhirat nanti. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu sholawat yang sekali lagi sholawat untuk baginda Rasulullah SAW. Dengan membaca itu kita mohon keberkahan Allah supaya kita menjadi orang alim. Alim itu artinya berilmu, dan berilmu lahir dan batin. Bukan cuma di rapot doang, angkanya bagus, hurufnya bagus-bagus, tapi ilmu itu merasuk ke hati dan insya Allah bisa diamalkan dan bisa diajarkan. Dan senang kumpul sama orang-orang baik, senang kumpul sama orang-orang soleh. Saya tiap kali Ustadz Malik bisa nggak datang, saya senang datang ke sini. Kenapa? Karena lingkungan ini saya rasakan orangnya Masya Allah, orang baik-baik semuanya. Ya saking baiknya jadi baik gitu. Orang baik kan, orang Betawi mah keren-keren ya. Orang sakit didiemin baik, didiemin aja baik, bagaimana diobatin? Nah, kita ini jadi orang-orang baik, seneng kumpul sama orang-orang baik, udah duduknya aja enak udah. Tiap kesini ngelihat buahan, pisang lain, salak lain, bukan? Alhamdulillah ngumpul kayak gini senang kita semua. Baik, mudah-mudahan dua amalan ini bisa diamalkan. Dan ini saya dapatkan dari guru-guru saya, dan ternyata Masya Allah kerasa buat saya, kerasa buat anak-anak saya, dan insya Allah menjadi keberkahan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.